Perkenalkan, saya Zainal Abidin. Saya adalah guru prakarya di SMP Negeri 2 Sale, Rembang. Berikut adalah video dokumentasi best practice penggunaan rumah belajar di Mapel Prakarya kelas 7. Jadi selama ini di Mapel Prakarya kami sudah menggunakan beberapa aplikasi untuk menunjang kegiatan belajar di rumah anak-anak. Beberapa aplikasi yang sudah kami gunakan diantaranya adalah yang pertama adalah WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan grup Mapel. Jadi kami memasukkan anak-anak di grup masing-masing Mapel. Kegiatan yang ada di grup adalah pemberian tugas dari guru, soal, dan materi. Selanjutnya adalah YouTube. YouTube di sini yang kami pakai adalah YouTube dari kanal pribadi kami sendiri. Jadi kanal pribadi saya Zainal Abidin. Di sana berisi video-video pembelajaran tentang Mapel Prakarya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 sesuai dengan materi pada minggu tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah form office. Jadi kami memakai form office untuk penilaian tugas dan tes. Selanjutnya adalah Google Drive. Di sini kami menggunakannya sebagai online storage untuk menyimpan materi BSE maupun tugas-tugas dari siswa. Berikut adalah aplikasi atau pemanfaatan rumah belajar di Mapel Prakarya kelas 7 SMP Negeri 2 Sale dengan tema limbah bahan lunak.
Assalamualaikum anak-anak. Berikut adalah materi tentang kerajinan bahan limbah lunak. Jadi materi ini kita akan membahas tentang prinsip, jenis dan karakter, pengolahan, dan produksi dari kerajinan limbah lunak. Apa kalian tahu apakah itu limbah lunak? Jadi limbah lunak adalah limbah yang memiliki wujud lunak, lembut, empuk, mudah terurai, mudah dibentuk, dan ada yang mengandung air. Contoh limbah lunak yaitu limbah dari tumbuhan. Limbah lunak dibedakan menjadi limbah lunak organik dan anorganik. Selanjutnya adalah pengelompokan limbah. Pengelompokan limbah dibagi menjadi 3, yaitu wujudnya, sumbernya, dan senyawanya. Dari pembagian 3 ini nanti akan dijabarkan lagi satu persatu. Langsung saja kita lanjutkan materinya. Yang pertama adalah limbah berdasarkan wujudnya, dibagi menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Contoh dari limbah cair adalah air bekas cucian, air sabun, dan bekas minyak goreng. Untuk limbah gas contohnya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas HCl. Untuk limbah padat contohnya adalah plastik kemasan, kardus bekas, dan botol minuman. Selanjutnya, limbah cair adalah hasil kegiatan manusia dan industri yang berbentuk cair dan harus segera diolah dengan baik agar tidak melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya ada limbah gas, yaitu limbah yang memanfaatkan udara sebagai media atau limbah hasil industri dan aktivitas manusia yang berbentuk gas. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Jadi jika di lingkungan kalian itu terlalu banyak limbah gas, misal di industri, nanti akan mengurangi kualitas udara dan akan mengganggu pernafasan. Selanjutnya adalah limbah padat, yaitu sisa hasil kegiatan industri maupun aktivitas domestik yang berbentuk padat dan keras. Selanjutnya adalah limbah, pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya. Ada 4. Yang pertama adalah limbah pertanian, limbah tambang, limbah industri, dan yang terakhir adalah limbah domestik. Untuk limbah pertanian adalah limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Limbah pertanian antara lain berupa kotoran ternak, jerami, padi, jerami kacang-kacangan, serasa, dan ranting tumbuhan. Untuk limbah industri adalah limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Beberapa contoh dari limbah industri adalah limbah penambangan, limbah pabrik, limbah radioaktif dari PLN, dan limbah rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga adalah limbah pertambangan. Adalah limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Contohnya adalah penambangan emas yang menggunakan merkuri, tumpahan minyak, sisa logam berat, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman penduduk yang lain. Selanjutnya adalah limbah berdasarkan senyawanya, dibagi menjadi 3, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Untuk limbah organik contohnya adalah kulit buah dan sayur, kotoran hewan, dan daun kering. Untuk limbah anorganik contohnya ada botol bekas, kaleng, dan kawat bekas. Untuk limbah B3 contohnya adalah baterai bekas, bekas botol spray, dan bekas cat. Sedangkan untuk pengertiannya, limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Yang kedua adalah limbah anorganik, yaitu jenis limbah yang sangat sulit dan bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon.
Contoh limbah anorganik adalah plastik, beling, dan baja. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir adalah limbah B3, yaitu limbah yang bersifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengganggu kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Contohnya adalah bekas cat, bekas pilok, bekas semprotan nyamuk, dan sebagainya. Sedangkan berikut adalah video pendukung untuk mengenal mengenai limbah bahan lunak. Silahkan kalian bisa klik link tersebut supaya kalian bisa lebih dalam mengetahui tentang limbah itu apa dan bagaimana cara menanggulanginya. Sekian dulu untuk materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Nelson Mandela pernah berkata bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk Anda gunakan mengubah dunia. Tetap belajar, jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.